Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh ataupun online, tetap semangatnya harus full ya. Gak boleh yang namanya malas-malasan atau bangun siang atau tidur-tiduran terus. Tetap harus semangat belajar. Oke, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang debat. Kata debat pasti sudah tidak asing lagi, apalagi bagi kalian yang tingkat SMK atau SMA. Saat sekolah, kalian pasti pernah yang namanya berdebat. Contoh, seperti halnya saat kalian berdiskusi atau ada tugas kelompok. Disitulah pasti akan ada debat. Contoh lain, seperti halnya saat pemilihan ketua OSIS. Calon ketua OSIS atau wakil OSIS masing-masing akan menyampaikan pendapatnya atau argumennya terkait suatu hal tersebut. Nah, disitulah terjadi debat juga. Atau contoh lain, pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden, kita pasti melihat masing-masing pasangan calon menyampaikan pendapat dalam suatu acara di televisi. Tayangan tersebut menampilkan paslon yang saling menyampaikan argumennya terkait suatu hal. Kegiatan tersebut dapat dikatakan juga sebagai debat. Sekarang kita memasuki definisi debat. Apa itu debat? Debat yaitu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Baik, itulah definisi dari debat. Sekarang kita memasuki unsur debat. Unsur debat terdapat beberapa bagian, di antaranya pertama, mosi, yaitu hal atau topik yang diperdebatkan. Adanya mosi sangat penting karena dalam debat terdapat tim pro dan kontra. Yang kedua, itu adalah tim afirmatif, yakni tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. Atau tim afirmatif juga disebut dengan tim pro, yang dimana akan memberikan tanggapannya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung pernyataan di dalam mosi. Yang ketiga, tim negatif ataupun oposisi disebut juga dengan tim kontra, yakni tim yang tidak setuju atau menentang terhadap mosi yang sedang diperdebatkan. Dengan kata lain, tim kontra akan menyanggah pernyataan dari tim afirmatif. Yang keempat, yaitu tim netral, yakni tim yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi. Jadi tidak memihak kepada tim afirmatif ataupun tim oposisi. Yang kelima, moderator. Dalam debat harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat, memperkenalkan masing-masing pihak, dan penyampaian mosi akan dilakukan oleh moderator. Poin keenam, yaitu adalah peserta. Peserta dalam debat itu sangat penting karena nantinya akan menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Dalam beberapa debat, peserta tidak ikut andil dalam penentuan keputusan akhir. Namun, jika dibutuhkan, yaitu voting, maka biasanya peserta akan diperhitungkan suaranya. Dan poin ketujuh, yaitu penulis, yakni orang yang menulis simpulan suatu debat. Itulah yang termasuk ke dalam unsur debat. Selanjutnya, yaitu adalah tujuan debat. Yang pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat
Kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Ketiga, meningkatkan kemampuan merespon sesuatu masalah. Keempat, memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan. Dan yang kelima, yaitu melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya ciri-ciri debat, yaitu 1. Terdapat dua sudut pandang dari tim afirmatif atau tim pro dan tim oposisi, yaitu tim kontra. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Ketiga, adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Lalu poin selanjutnya yaitu hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Poin kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis debat. Jenis debat terdapat 3 bagian berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya. Nah, yang pertama yaitu adalah debat parlementer atau majelis, di mana debat di sini bertujuan untuk memberi dan menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Yang kedua yaitu adalah debat formal atau konvensional atau disebut dengan debat pendidikan. Tujuan debat formal ini adalah untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Setiap pihak diberi jangka waktu yang sama bagi pembicara-pembicara konstruktif dan bantahan. Nah, yang ketiga jenisnya yaitu debat kompetitif. Debat kompetitif dalam pendidikan tidak seperti debat sebenarnya dalam parlemen. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya. Nah, itulah pembahasan dari jenis-jenis debat. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan terakhir yaitu tentang tata cara debat. Yang pertama, pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional, tidak menghina, tidak merendahkan, atau berkomentar yang menyerang pribadi tidak dapat diterima. Yang kedua, analisis kritis, sintetis, atau keterampilan retorika, dan tidak terbata-bata. Yang ketiga, fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan. Mengetahui kelemahan dan kelebihan pihak lawan merupakan hal penting dalam strategi persiapan untuk menyangkal argumen lawan. Keempat, batasi argumen maksimal 3 poin. Yang kelima, gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Keenam, ketahui kesalahan umum dalam berpikir seperti kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Yang ketujuh, sajikan konten atau substansi dengan akurat. Gunakan selalu data ataupun fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan. Kedelapan, pastikan kesahihan semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Poin terakhir, kesimpulan dalam debat merupakan posisi simpulan final. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk menyangkal. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.